Coba deh Anda bayangkan sejenak pemandangan ini. Punggung seekor badak Sumatera, namanya Suci, lebar banget, bulunya agak kemerahan, gitu kasar, terus suasananya itu tegang tapi juga intim gitu, penuh perhatian. Iya, kebayang sih. Pasti momen yang nggak biasa ya. Banget. Ada dokter Terry Roth, pakai sarung tangan plastik panjang sampai bahu, lagi melakukan USG pada Suci. Penjaga kebun binatang di Cincinnati juga siaga, pegang potongan apel biar Sucinya tenang. Ini bukan film loh, ini nyata. Upaya penyelamatan yang ya ampun sampai segitunya gitu. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah bab 11 dari buku The Sixth Extinction-nya Elizabeth Kolbert. Nah, bab ini fokus ke kisah Suci tadi dan perjuangan badak Sumatera di Cerorhinus sumatrensis. Spesies yang kondisinya kritis banget ya sekarang ya. Betul. Tapi ini bukan cuma cerita satu badak aja ya. Ini kayak jendela buat ngeliat pola yang lebih gede lagi. Soal nasib hewan-hewan raksasa, megafauna, dari zaman es sampai sekarang ini. Jadi misi kita bareng Anda hari ini, kita pengen coba pahami kenapa sih prosedur kayak USG di badak ini jadi penting banget. Kok bisa spesies yang dulu ada di mana-mana di Asia Tenggara sekarang hampir punah? Dan gimana ceritanya nyambung ke sejarah kita, manusia, sama makhluk-makhluk besar di bumi ini? Nah, itu dia. Cerita yang ternyata udah panjang banget. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari USG Suci itu tadi. Kedengarannya kan, wah, ekstrim banget ya intervensi medisnya. Memang cukup invasif ya kelihatannya. Tujuannya itu spesifik banget. Mantau siklus ovulasi Suci. Harapannya sih buat inseminasi buatan nanti. Kenapa seribet ini? Karena badak Sumatera betina itu unik reproduksinya. Mereka itu induced ovulators. Betul sekali. Induced ovulator itu artinya mereka baru akan ovulasi, keluarin sel telur gitu, kalau ada rangsangan pas kawin sama pejantan. Nah, ini jadi masalah besar kalau populasinya udah dikit banget dan mencar-mencar di alam liar. Atau kalau di penangkaran, pasangannya nggak cocok secara genetik atau jauh banget lokasinya ya. Tepat. Kayak kasus Suci waktu itu, pejantan yang cocok genetiknya itu jaraknya 10.000 mil, jauh banget kan? Nah, USG yang dilakuin Dr. Roth waktu itu ya nunjukin Suci belum ovulasi. Ini baru satu contoh aja dari banyak banget rintangan buat ngembang biakin mereka. Dan rintangan ini dialami spesies yang emang udah unik banget dari sananya. Bisa cerita dikit nggak soal Dicerorhinus sumatrensis ini? Apa sih yang bikin mereka spesial selain reproduksinya tadi? Oke, jadi mereka ini badak terkecil yang masih hidup. Dan satu-satunya badak Asia yang culanya ada dua. Uniknya lagi, secara genetik, mereka itu lebih dekat ke badak berbulu zaman es yang udah punah itu dibanding spesies badak lain yang ada sekarang. Wah, menarik itu. Iya kan? Sifatnya pemalu, penyendiri, tinggalnya di hutan hujan lebat gitu, jadi susah banget ditemuin. Ciri khas lain itu bibir atasnya lancip, kayak tapir, buat ngambil daun sama ranting muda. Nah, semua ini ditambah sifat penyendirinya, kebutuhan habitatnya yang khusus, bikin mereka rentan banget sama perubahan lingkungan. Kerentanan itu kelihatan jelas ya dari sejarahnya. Dulu kan katanya daerah jelajahnya luas banget. Dari Himalaya sampai Kalimantan. Susah dipercaya kalau lihat sekarang. Kontras baru erang. Sekarang perkiraan paling optimis itu tinggal kurang dari 100 ekor di alam liar. Itu pun kepencar-pencar di kantong-kantong populasi kecil di Sumatera, mungkin sedikit di Kalimantan juga. Penyebab utamanya apa? Udah jelas ya, Udah jelas banget. rusaknya habitat gara-gara penebangan hutan buat kayu, buat sawit, buat pemukiman. Ditambah perburuan juga, walau mungkin sekarang udah nggak jadi faktor utama karena jumlahnya dikit banget dan susah dicari. Ironisnya, kalau lihat catatan abad 19, mereka malah pernah dianggap hama pertanian loh di beberapa daerah. Nah, karena turun drastis gitu, pasti ada upaya dong buat nyelamatin lewat penangkaran. Gimana tuh ceritanya? Langsung sukses? Wah, jauh dari itu. Tahun 1984 ada inisiatif internasional gede-gedean buat nangkep beberapa badak dari alam liar. Mulai program penangkaran. Tujuannya bagus banget, tapi awalnya, banyak tragedi. Tragedi gimana maksudnya? Di Malaysia misalnya, dari 7 badak yang ditangkap, 5 mati dalam waktu singkat. Penyebabnya macam-macam. Ada yang kena trypanosomiasis, itu penyakit parasit mematikan dari lalat gitu. Ada yang cedera pas ditangkap kan susah tuh nangkapnya. Bahkan ada yang kena tetanus. Ya ampun, serem banget ya dengernya.
Terus yang dikirim ke luar negeri, kayak ke Amerika, gimana? Di sana juga ada masalah. Beberapa yang dikirim ke kebun binatang AS sama Inggris mati juga, masalah pencernaan. Kesalahan fatalnya mereka dikasih makan jerami atau rumput kering. Padahal di hutan makannya daun seger, ranting, buah-buahan. Nutrisinya beda banget. Oh, jadi salah pakan ya? Iya, gagal terus-terusan ini parah banget. Sampai ada artikel kritis di jurnal Conservation Biology, judulnya nyelekit, Helping a Species Go Extinct. Seolah-olah upaya nyelamatin malah bikin cepat punah. Waduh, kritik pedas banget ya. Nah, ini bikin cerita di kebun binatang Cincinnati jadi makin luar biasa dong ya. Di tengah situasi kayak gitu, mereka nggak nyerah. Tepat sekali. Cincinnati Zoo dipimpin Dr. Terry Rhodes jadi titik baliknya. Mereka dapat badak betina, Emmy dari LA Zoo sama pejantan Ipuh. Dr. Rhodes ini hadapi tantangan gede banget. Pertama nyari tahu kenapa Emmy nggak bunting-bunting. Akhirnya kan ketemu soal ovulasi terinduksi tadi, perlu stimulasi kawin. Terus berhasil hamil. Berhasil, tapi tantangan berikutnya muncul. Emmy keguguran sampai 5 kali. Ini nunjukin rapuhnya banget proses reproduksi mereka. 5 kali? Ya ampun, pasti frustrasi banget ya timnya. Terus saya dengar ada masalah lain juga, soal mata. Nya sih $1,500.000 cuma buat ngelindungin mata badak-badak ini. Ini nunjukin detailnya perawatan yang dibutuhin tuh kayak gimana. Intensif banget. Gila ya usahanya. Tapi semua kerja keras, riset mendalam, investasi gede, itu akhirnya ada hasilnya kan? Tahun 2001 itu momen penting banget. Betul. Lahirnya Andalas, anak pertama Emmy dan Ipuh. Ini bukan sekedar kelahiran biasa. Ini kelahiran badak Sumatera pertama di Penangkaran dalam 112 tahun. Wah, itu ngasih harapan baru yang luar biasa banget. Benar-benar sejarah ya. Banget. Terus disusul kelahiran adiknya Andalas, Suci, tahun 2004 yang kita bahas di awal tadi. Sama Harapan, tahun 2007. Sayangnya, Ipuh, bapaknya, akhirnya mati karena tua. Nah, Andalas udah dewasa dikirim balik ke Indonesia, ke Suaka Raina Sumatera di Waikambas. Jadi bagian penting program pengembangbiakan di sana. Wah, kisah Emmy, Ipuh, Andalas, Suci, Harapan, ini benar-benar nunjukin ya betapa pentingnya dedikasi, ilmu kayak USG tadi, sama intervensi manusia yang super intensif buat spesies yang udah di ujung tanduk gini. Tanpa upaya kayak gini, mungkin udah nggak ada harapan lagi ya buat badak Sumatera. Dan penting juga kita ingat ya, situasi kritis ini nggak cuma dialami badak Sumatera aja. Kalau kita lihat gambaran gedenya, hampir semua dari 5 spesies badak yang tersisa di dunia itu ya kondisinya terancam serius. Badak Jawa, Rhinoceros sondicus, saudaranya badak Sumatera, malah lebih parah lagi. Lebih parah gimana? Diperkirakan jumlahnya kurang dari 50 ekor. Semuanya hidup di satu tempat aja, Taman Nasional Ujung Kulon. Mereka itu salah satu mamalia besar paling langka di dunia. Titik. Astaga, cuma segitu ya? Kalau badak lain, gimana? India, Afrika. Badak India, Rhinoceros unicornis, agak mendingan, sekitar 3.000 ekor. Itu berkat konservasi yang kuat di India sama Nepal, tapi ya masih terbatas di beberapa tempat aja. Terus badak hitam Afrika, Diceros bicornis. Dulu jumlahnya ratusan ribu, mungkin hampir 1.000.000 lah 100 tahun lalu. Gara-gara perburuan liar gila-gilaan, anjlok jadi tinggal sekitar 5.000 ekor sekarang. Walau ada sedikit naik beberapa tahun ini, ancamannya masih gede banget. Saya pernah dengar kalau badak putih Afrika, Ceratotherium simum, itu malah dianggap sukses konservasinya. Itu benar buat subspesies yang selatan. Jumlahnya sempat pulih dari cuma puluhan ekor jadi sekitar 20 ribuan. Tapi, ironisnya, ya sukses ini malah bikin mereka jadi target utama perburuan liar lagi dalam 10 tahun terakhir. Permintaan cula badak naik gila-gilaan lagi. Motifnya apa sih sekarang? Masih buat obat tradisional? Masih ada sih permintaan buat obat tradisional di beberapa negara Asia, walau nggak ada bukti ilmiahnya sama sekali. Tapi yang bikin khawatir itu muncul tren baru. Bubuk cula badak dipakai buat simbol status. Kayak narkoba buat pesta orang-orang kaya di beberapa negara kayak Vietnam gitu. Hah, serius? Buat gaya hidup gitu? Iya, permintaan baru ini bikin harga cula jadi mahal banget, setara emas atau kokain di pasar gelap. Akhirnya ya memicu perburuan yang makin canggih dan kejam. Jadi, ancaman lama ketemu motif baru yang lebih modern ya? Suram banget ini. Dan nasib badak ini kayaknya jadi cerminan pola yang lebih luas ya
buat hewan-hewan besar lain yang kita sebut megafauna modern ini? Tepat sekali. Lihat aja hewan besar karismatik lain. 6 dari 8 spesies beruang di dunia itu terancam punah. Gajah Asia populasinya turun drastis, mungkin 50% cuma dalam 3 generasi terakhir. Gara-gara habitatnya hilang, konflik sama manusia. Gajah Afrika jumlahnya emang lebih banyak, tapi ya terus diburu buat gadingnya. Jadi hewan-hewan besar ini, ikon keanekaragaman hayati kita, banyak yang cuma bisa bertahan di benteng terakhir kayak Taman Nasional gitu ya. Perlu dijaga ketat banget. Betul. Seringkali butuh pengelolaan dan perlindungan yang super intensif. Ngomongin megafauna, istilah ini kan sering bawa kita ke masa lalu ya, ke zaman es. Bisa jelasin dikit nggak? Dulu itu dunia kayak gimana sih isinya raksasa-raksasa itu? Oke, jadi kalau kita ngomong megafauna, biasanya maksudnya hewan-hewan yang beratnya di atas 45 kilo atau 100 pon, yang hidup di zaman Pleistosen. Itu zaman yang berakhir sekitar 11.700 tahun lalu lah. Bumi waktu itu beda banget, isinya macam-macam hewan raksasa yang luar biasa. Contohnya apa aja tuh? Bayangin aja, Eropa sama Asia Utara ada badak berbulu, mammoth berbulu segede gajah. Amerika Utara Selatan ada mastodon, kungkang tanah raksasa, ada yang segede beruang grizzly, bahkan lebih. Ada glyptodon, itu armadillo raksasa segede mobil VW kodok, terus kucing bergigi pedang. Keren banget ya kedengarannya. Di Australia ada diprotodon, itu wombat segede badak. Ada kanguru raksasa, singa marsupial. Di Selandia Baru ada burung moa raksasa, tingginya bisa 3,6 meter. Sama elang hast, elang terbesar yang pernah ada. Wow, dunia yang benar-benar beda ya. Tapi kan sebagian besar dari mereka hilang. Nah, Elizabeth Kolbert di bukunya cerita soal kunjungannya ke Big Bone Lake di Kentucky. Itu tempat penting ya buat kita paham soal kepunahan. Betul sekali, Big Bone Lake itu tempat tulang-tulang raksasa misterius yang akhirnya ketahuan itu tulang mastodon pertama kali ditemuin orang Eropa abad ke-18. Waktu itu bingung banget kan orang lihat tulang segede gitu. Akhirnya fosil dari sana dan tempat lain dipelajari sama naturalis Prancis, Georges Cuvier. Cuvier ini yang pertama bilang spesies bisa punah ya? Iya, dia yang di awal abad ke-19 secara meyakinkan bilang kalau spesies itu bisa benar-benar punah, hilang selamanya. Dulu kan banyak yang percaya semua ciptaan Tuhan tuh permanen. Cuvier nunjukin kalau kepunahan itu fakta sejarah kehidupan, gagasan yang radikal banget waktu itu. Nah, sejak saat itu, pertanyaan besarnya kan, apa sih penyebab kepunahan massal megafauna di akhir zaman es itu? Kayaknya perdebatannya panjang banget ya soal ini. Iya, hampir 2 abad debatnya. Gampangnya ada 2 tersangka utama. Teori pertama, itu nyalahin perubahan iklim yang drastis pas zaman es berakhir. Pemanasan global, pola hujan berubah, tumbuhan berubah, mungkin habitat megafauna jadi nggak cocok lagi. Pendukung awalnya termasuk ahli geologi Charles Lyell, terus awalnya Darwin sama Wallace juga mikir ke arah sana. Oke, itu teori iklim. Terus teori kedua. Teori kedua nunjuk ke kita sendiri, manusia. Hipotesis ini namanya hipotesis overkill atau perburuan berlebihan. Dipopulerkan sama Paul Martin di pertengahan abad 20, walau Alfred Russel Wallace belakangan jadi pendukung kuatnya juga. Intinya, manusia purba pas nyebar ke benua baru kayak Australia dan Amerika, jadi predator super efisien yang bikin punah hewan-hewan besar yang naif atau belum pernah ketemu predator kayak manusia. Nah, bab 11 di buku Kolbert ini kan gali bukti-bukti yang dukung peran manusia ya. Salah satu yang paling kelihatan itu pola waktunya, bukan? Tepat. Pola waktu kepunahan megafauna di berbagai tempat di dunia itu kayaknya cocok banget sama waktu datangnya manusia modern, Homo sapiens, ke tempat itu. Di Australia, kepunahan besar terjadi nggak lama setelah manusia datang, sekitar 40.000-50.000 tahun lalu. Di Amerika gimana? Di Amerika Utara dan Selatan, gelombang kepunahannya sekitar 13.000-15.000 tahun lalu, pas banget sama nyebarnya budaya Clovis yang terkenal sebagai pemburu hewan besar. Terus di pulau-pulau yang lebih kepencil, kayak Madagaskar sama Selandia Baru, kepunahannya jauh lebih baru lagi, cuma beberapa ratus sampai 1.000 tahun lalu. Lagi-lagi, pas setelah manusia datang. Sementara di Afrika dan Eurasia, tempat manusia dan megafauna udah lama hidup bareng, kepunahannya nggak separah itu ya? Iya, nggak separah di tempat lain. Ini jadi salah satu argumen kuat buat hipotesis overkill. Selain waktu, ada bukti menarik dari sesuatu yang kecil banget, spora jamur. Bisa jelasin soal Sporormiella ini? Tentu. Sporormiella ini jenis jamur yang unik. Sporanya cuma bisa tumbuh dan berkembang biak di dalam kotoran hewan herbivora besar
Jadi jumlah spora sporormiella di lapisan endapan danau atau rawa bisa jadi petunjuk nggak langsung soal seberapa banyak populasi megafauna herbivora di masa lalu. Terus apa yang ditemukan dari spora ini? Studi di banyak tempat, termasuk Amerika Utara sama Australia, nunjukin pola yang sama. Jumlah sporormiella turun drastis banget di endapan tepat setelah ada bukti arkeologi pertama manusia muncul di situ. Ini dukung banget gagasan kalau populasi hewan besar herbivora itu anjlok cepat setelah manusia datang, bahkan sebelum ada perubahan iklim yang berarti. Wah, itu bukti yang cukup meyakinkan ya. Terus ada juga argumen kenapa sih megafauna ini gampang banget punah gara-gara manusia. John Alroy punya penjelasan menarik soal ini. Iya, argumen Alroy dan peneliti lain itu fokus ke biologi megafauna itu sendiri. Hewan gede kayak mammoth, mastodon, badak itu kan cenderung reproduksinya lambat ya. Lama buat dewasa, hamilnya lama, anaknya dikit, jarak antar kelahiran juga lama. Strategi ini sukses jutaan tahun karena pertahanan utama mereka ya ukuran badan yang gede itu, ngelindungin dari predator alami. Tapi jadi senjata makan tuan pas ketemu manusia ya? Nah, itu dia. Strategi ini jadi bumerang pas ketemu predator baru yang pinter banget. Pakai alat, kerja sama, dan nggak punya batasan ukuran mangsa kayak predator lain. Manusia kan bisa aja berburu apa aja, dari kelinci sampai mammoth. Hewan besar yang lambat berkembang biak ini nggak bisa ngimbangin tekanan berburu dari manusia. Dan yang paling bikin kaget mungkin hasil simulasi komputer ya. Katanya nggak perlu dibantai besar-besaran buat bikin mereka punah. Bener, simulasi komputer yang dibikin Alroy buat Amerika Utara sama Chris Johnson buat Australia, itu hasilnya mencengangkan. Mereka nemuin kalau populasi manusia purba yang relatif kecil aja, dengan tingkat berburu yang kayaknya rendah atau cuma kalau ada kesempatan, misalnya tiap kelompok cuma bunuh satu mammoth atau diprotodon tiap beberapa tahun sekali, itu udah cukup buat bikin spesies megafauna yang lambat berkembang biak ini punah cuma dalam beberapa ratus atau ribuan tahun aja. Jadi nggak harus ada pembantaian massal gitu ya? Nggak perlu. Ini ngebantah argumen kalau kelompok kecil pemburu pengumpul nggak mungkin bikin dampak segede itu. Dampaknya itu kumulatif dan nggak terhindarkan buat spesies yang laju reproduksinya rendah. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa yang bisa kita pelajari dari kepunahan masa lalu ini buat ngerti situasi sekarang? Kayak kasus Suci tadi. Benang merahnya jelas banget dan agak bikin, gimana ya, merinding mungkin. Yang kita lihat ini pola yang berulang. Strategi evolusi yang bikin hewan besar sukses jutaan tahun, ukuran gede, umur panjang, reproduksi lambat, itu tiba-tiba jadi kayak kutukan begitu manusia masuk ekosistem mereka. Spesies kita ini secara fundamental ngubah aturan main bertahan hidup di planet ini. Kita jadi kekuatan evolusi baru gitu ya? Bisa dibilang gitu, kekuatan yang sangat kuat dan seringkali dampaknya menghancurkan buat makhluk-makhluk terbesar di bumi. Dan sayangnya aturan main yang berubah itu masih berlaku sampai sekarang ya. Makanya hewan kayak Suci si badak Sumatera, gajah, beruang kutub, banyak megafauna lain posisinya genting banget hari ini. Nasib mereka ini bukan tragedi zaman modern aja, tapi kelanjutan cerita panjang gimana kehadiran dan aktivitas kita udah ngebentuk ulang kehidupan di planet ini. Proses yang dimulai puluhan ribu tahun lalu. Bahkan ya, bukti dari kepunahan megafauna Pleistosen ini bikin beberapa ilmuwan mikir, jangan-jangan era geologi yang didominasi manusia, yang sekarang populer disebut antroposen itu, mulainya bukan pas revolusi industri abad 18 atau 19. Tapi lebih awal lagi. Mungkin jauh lebih awal, ditandai sama gelombang pertama kepunahan global yang dipicu penyebaran spesies kita ke seluruh dunia puluhan ribu tahun lalu itu. Ini ngasih perspektif yang lebih dalam soal sejarah panjang dampak manusia di planet ini. Jadi, kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari bab 11, The Sixth Extinction, kisah Suci yang di USG di kebun binatang itu kayak mikrokosmos ya. Cerminan kecil dari cerita makro yang panjang banget. Upaya heroik dan canggih buat nyelamatin dia, itu nunjukin betapa rentannya hewan-hewan besar di dunia yang udah kita ubah ini. Warisan yang terus berlanjut. Betul. Warisan interaksi kita dengan kehidupan terbesar di bumi. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau bener spesies kita udah secara fundamental ngubah aturan main bertahan hidup buat megafauna puluhan ribu tahun lalu, sejauh mana sih intervensi ekstrim kita sekarang? USG badak, inseminasi buatan, mindahin hewan, ngelola habitat super intensif, itu solusi sejati buat masalah yang kita bikin?
Atau jangan-jangan Evolusi spesies lain. Di era antroposen ini, apa iya masa depan yang alami buat makhluk-makhluk agung yang tersisa ini memang cuma hidup di bawah perawatan intensif kita? Pertanyaan yang mungkin jawabannya nggak gampang ya.